Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Di balik semua gelombang nafsu yang menelan dirinya, satu perasaan murni kembali menyeruak. Itu adalah kerinduan pada wanita yang ia cintai, istri yang senantiasa hadir di hatinya, yang selalu ia rindukan dengan seluruh jiwanya. Pada saat berikutnya, cahaya merah keemasan terang hari itu tiba-tiba menyala dari dahinya. Phoenix api besar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan raungan Phoenix yang keras tiba-tiba terdengar, dan cahaya merah keemasan mulai dari kepalanya dan menyebar menuju seluruh tubuhnya. Warna merah gelap yang hendak menyerang tubuhnya tiba-tiba memudar seperti es dan salju yang mencair, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Cahaya merah gelap tiba-tiba dilepaskan dan sosok Dewi Nafsu kembali terbang ke tempat yang jauh. Wajahnya sudah pucat dan dia menatap Dewa Phoenix dengan heran. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa Dewa Phoenix lebih kuat darinya, dia tahu bahwa dalam kompetisi tadi dia sudah kalah, dan dia kalah sangat parah. Di bidang yang paling dia kuasai, dia benar-benar kalah dari keteguhan jiwa Dewa Phoenix. Apakah kau memiliki cinta di hatimu? Dewi Nafsu bertanya dengan heran. Dewa Phoenix berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya apa yang kau ketahui hanyalah apa yang terjadi sebelum aku datang ke alam dewa. Adapun sisanya kau tidak tahu. Setelah aku datang ke alam dewa, aku di sini dan tidak pernah pergi. Aku bahkan tidak meninggalkan danau lava. Kau tahu kenapa? Dewi Nafsu hanya menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak lagi terburu-buru untuk menaklukkan Dewa Phoenix. Sebaliknya dia menatapnya dengan penuh minat. Mata Dewa Phoenix berkilat kesakitan yang mendalam. Karena aku membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena tidak bekerja keras sebelumnya. Jika kekuatanku cukup kuat, aku seharusnya mewarisi Dewa Api, tapi aku tidak bisa, aku gagal. Ketika aku tidak bisa mewarisi Dewa Api, aku harus puas dengan hal terbaik berikutnya dan mewarisi Dewa Phoenix. Di antara semua binatang mitos kecuali Dewa Naga, yang tidak ada lagi, dewa-dewa lain adalah binatang. Mereka hanya bisa diberikan peringkat oleh dewa tingkat kedua. Dan aku juga begitu. Aku adalah dewa tingkat kedua. Dewa tingkat kedua tidak dapat membawa kerabatku yang tidak memiliki cukup kultivasi ke alam para dewa. Istriku akan tinggal selamanya di benua Doulo. Aku satu-satunya yang datang ke sini, namun apa gunanya aku berada di sini sendirian? Jika aku benci diriku sendiri karena tidak bekerja keras. Aku benci diriku sendiri karena tidak bisa membawa istriku ke alam dewa, dipisahkan darinya selamanya. Dalam beberapa dekade terakhir, selain kebencian, aku hanya merindukannya. Nafsu di masa lalu sudah lama tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah rindu dan cinta untuknya. Bahkan jika kau adalah orang yang bernafsu, Dewi, mengapa aku bisa mengguncang hatiku? Jika aku punya pilihan, jika aku tahu bahwa aku tidak dapat mewarisi posisi Dewa Api dan membawa istriku ke alam para dewa, maka aku lebih suka tidak menjadi dewa. Aku lebih suka menjadi tua bersamanya. Dua air mata merah berapi-api mengalir di mata Phoenix dari Dewa Phoenix. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan Phoenix yang keras. Saat berikutnya dia berubah menjadi Phoenix besar yang berapi-api dan bergas menuju Dewi Nafsu. Dewi Nafsu diam-diam mendengarkan apa yang dia katakan. Tubuhnya sedikit bergetar dan matanya benar-benar berbeda ketika dia melihat Dewa Phoenix. Melihat Dewa Phoenix yang menerkamnya, dia menghela nafas ringan lalu menari di danau lava. Pita merah gelap melayang di udara menyapu ke arah Dewa Phoenix. Dia adalah dewa tingkat 1, tapi dia seimbang dengan Dewa Phoenix tingkat kedua. Pada saat ini, warna oranye tua tiba-tiba muncul di langit merah dan kemudian suara dingin terdengar. Aku tidak menyangka bahwa Dewi Nafsu yang bermartabat bahkan tidak bisa menangani masalah sepele seperti ini.
Kalau begitu, biarkan aku membantumu. Cahaya oranye gelap tiba-tiba jatuh berubah menjadi pria jangkung dan kurus yang seluruh tubuhnya diselimuti jubah oranye. Begitu dia muncul, seluruh danau magma benar-benar mendidih, berubah menjadi wajah yang sangat sedih dan marah. Dia membuka mulutnya dan menggigit Dewa Phoenix dalam satu gigitan. Pita merah gelap milik Dewi Nafsu tersapu bersamanya dengan erat menjerat tubuh Dewa Phoenix diikat. Siapa yang memintamu untuk membantu? Cahaya di mata Dewi Nafsu berkedip dan nafasnya bahkan sedikit tidak stabil. Seolah-olah akan meledak kapan saja di udara. Aura merah gelap juga meledak tiba-tiba dan lingkaran merah gelap di belakangnya menjadi sangat kuat, menekan cahaya lingkaran oranye gelap 7 cincin di belakang pria di sisi yang berlawanan. Kau tidak bisa menjatuhkannya. Haruskah aku tidak membantumu? Mengapa kau tampaknya telah bertukar denganku sekarang? Mengapa kau malah melawanku? Aku adalah dewa kemarahan. Sosok oranye gelap itu tampak sedikit takut. Aura Dewi Nafsu sedikit tenang tetapi matanya masih suram. Dewa kemarahan mendengus dan berubah menjadi cahaya oranye gelap dan dengan cepat mengejarnya. Danau lahar yang mendidih telah kembali tenang tetapi sekarang tidak memiliki pemiliknya. Di sisi lain, suamiku, apa yang kamu lakukan? Gadis itu melompat keluar dari rumah kayu dan menatap suaminya yang sedang memotong kayu bakar di luar dengan ekspresi gembira. Ayo buat api untuk memasak nanti. Apakah kamu lapar? Pria itu menatap gadis itu dengan penuh kasih sayang, membelai rambut biru merah muda dan matanya sangat lembut. Aku tidak lapar. Mata pintar gadis itu penuh dengan senyuman. Tapi aku sedikit serakah. Apa yang bisa aku lakukan untuk kita hari ini? Pria itu tersenyum dan berkata, guru meninggalkanku dengan banyak resep. Hari ini aku berencana untuk bereksperimen dengan beberapa masakan baru dan membuatnya untuk dua nenek moyangku dan ibuku dan kamu untuk mencoba. Gadis itu tersenyum dan berkata, oke, suamiku yang terbaik. Mendengar kata-katanya, ekspresi pemuda itu sangat berubah. Dia buru-buru membuat gerakan diam padanya dan kemudian melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkannya. Dan kemudian dia berbisik dengan ketakutan yang tersisa, sayang, hati-hati. Jika ayah mertuaku mendengar ini, aku tidak akan bernasib baik. Aku ingin tahu apa lagi yang akan terjadi padaku nanti. Gadis itu tersenyum dan berkata, kamu sangat takut pada ayahku. Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu tidak takut saat itu? Untuk bersamamu ayahmu bahkan menyegelmu. Aku tidak tahu seberapa banyak rasa sakit yang membuatku menderita sebelum kita menikah. Berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk menempelkan segel padamu? Segelmu telah dibubarkan. Ini telah menunda kelahiran generasi berikutnya. Kamu lihat, ibu mertuaku memiliki anak kedua dan kita... Gadis itu mendengus dan berkata, mengapa tidak kamu dan aku tidak memilikinya? Namun bukankah kamu sudah memiliki anak ketika kamu masih di dunia bawah? Pria muda itu tertegun sejenak tetapi senyum masam di wajahnya berubah pahit. Apa yang kamu bicarakan? Kita telah berada di alam dewa selama lebih dari 20 tahun dan dunia telah lama berubah. Mungkin masih ada keturunanku, tapi anakku seharusnya sudah tidak ada, bukan? Aku bahkan tidak tahu telah diturunkan selama berapa puluh generasi. Satu hari di alam dewa adalah 1 tahun di alam bawah. Hampir 10.000 tahun telah berlalu di benua Doulo. Mata gadis itu menjadi lembut lagi dan dia berkata dengan nada minta maaf. Maaf suamiku, aku tidak bersungguh-sungguh, aku hanya bercanda. Hanya saja aku belum punya anak, jadi aku sedang terburu-buru. Aku tidak bisa melahirkan anak untukmu. Pria muda itu menutup mulutnya dan tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Bisa bersamamu sudah merupakan anugerah terbesar dewa bagiku. Apalagi jika kita menginginkan anak, kita harus mendengarkan ibu mertua kita dan bekerja keras. Hehehe. Saat dia berbicara, dia memeluk gadis itu. Ayo pergi. Gadis itu menepuk tangannya dan melompat ke samping dengan wajah cantik memerah. Meskipun mereka telah menikah selama lebih dari 20 tahun dan penampilan mereka tidak ada perubahan besar dibandingkan dengan ketika mereka pertama kali datang ke alam dewa. Bahkan rasa malu ini sama. Oke, ayo pergi makan. Aku akan memasak, kata pria itu tanpa daya. Kayu bakarnya hampir cincang. Jika bukan karena untuk membuat hidupnya lebih nyata, dia bahkan tidak perlu kesulitan untuk memasak. Dia bisa menggunakan kemampuannya. Di halaman kecil ini ada 3 rumah kayu dan anak laki-laki dan perempuan tinggal di rumah di sebelah kanan pada saat ini.
Pintu rumah kayu tengah terbuka dan seorang pria jangkung keluar dari dalam. Pria ini sepertinya berusia sekitar 30 tahun dengan rambut pirang yang disisir rapi, tampan dengan pupil kembar, dan dia memiliki semacam arogansi. "Bocah bau, apakah kau menggertak gadis itu lagi?" Pria parubaya berambut pirang itu langsung menargetkan pemuda ini. Pria muda itu berkata tanpa daya, "Leluhur tua, akan lebih baik jika dia tidak menggertakku. Mungkinkah aku berani untuk menggertaknya?" Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah dewa tingkat 1 dan bayi perempuan itu dewa tingkat 2. Bagaimana dia bisa menggertakmu? Namun, meski kau adalah dewa emosi, jangan pernah berpikir bahwa kau bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu berani menggertak dia, aku akan melakukan hal yang sama, memukulmu." Gadis itu terkikik melompat dan memeluk lengan pria parubaya itu dan mengarahkan tinjunya ke suaminya. "Ya, aku akan membiarkan paman memukulmu." Pria muda itu menggaruk kepalanya dan pria parubaya itu tertawa. Pada saat ini, wanita cantik lain berusia 20-an berjalan keluar dari rumah kayu tengah dan berkata sambil tersenyum, "Setiap kali aku mendengar panggilanmu, aku tidak tahan. Generasi ini berantakan." Bukankah begitu? Gadis itu memanggil paman, tetapi suaminya yang adalah pemuda itu dan tak lain adalah Dai Yu Hao memanggil leluhur tua. Generasi macam apa itu? Yu Hao tersenyum pahit dan berkata, "Leluhur, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatku begitu rendah?" Sebelum Yu Hao yang adalah dewa emosi menjadi dewa, dia adalah keturunan pria parubaya berambut pirang di dunia manusia. Tetapi perbedaannya hampir 10.000 tahun, jadi wajar untuk memanggilnya sebagai leluhur. Dan gadis ini adalah putri dari teman baik pria berambut pirang yang adalah dewa Tangshan. Ia tak lain adalah Tang Wutong. Kemudian dia turun ke alam dewa bertemu seorang remaja. Hubungan cinta ini pernah membuat khawatir alam para dewa. Pada akhirnya keduanya menjadi dewa dan datang ke alam dewa untuk menjadi suami istri. Hanya saja ada masalah dengan senioritas ini, dan itu hanya bisa dibicarakan dengan cara yang berbeda. Karena itu, dewa emosi sering diejek oleh istrinya. Pada saat ini pintu rumah kayu di sebelah kiri juga terbuka dan 2 orang keluar. Mereka juga pasangan. Pria itu tampak berusia 50-an dan wanita itu tampak baru berusia 28 atau 29 tahun. Keduanya jelas tidak memiliki fluktuasi kekuatan suci yang terlalu kuat. "Ayah, ibu." Yu Hao berjalan sambil tersenyum dan mendukung ayahnya. Tang Wutong juga bergegas dan memeluk lengan ibu mertuanya. Orang tua dewa emosi bukan dewa, tapi karena dewa emosi adalah dewa tingkat 1, ia dapat membawa 2 kerabatnya ke alam dewa. Ini adalah bagaimana keduanya naik ke alam para dewa. Leluhur tua, orang tua dari dewa emosi membungkuk pada pasangan parubaya yang berjalan keluar dari rumah kayu pusat pada saat yang bersamaan. Pria yang menjadi leluhur adalah dewa perang Dai Mubai, dewa tingkat 2, sedangkan wanitanya adalah dewi kecepatan dan dewi tingkat kedua, serta istri dewa emosi adalah dewi kupu-kupu. Oke, aku sudah mengatakannya sejak lama. Semua orang harus memanggil dengan nama depan mereka dan kita bisa memanggil satu sama lain dengan nama dewa. Jadi, tidak akan ada banyak masalah. Dai Hao, kenapa? Tidakkah kamu mendengarkannya? Kata dewa perang Dai Mubai dengan marah. Dai Hao tersenyum pahit dan berkata, "Bagaimana ini bisa dilakukan? Senioritas tidak dapat dikacaukan. Anda adalah yang lebih tua. Ayo dewa emosi, cepat dan masak untuk kita. Buat lebih banyak hari ini dan mari kita minum nanti." Oke. Dewa emosi Dai Yu Hao setuju dengan senyuman dan bergegas bekerja. Jangan melihat fakta bahwa dia memiliki status tinggi di sini, tetapi dia juga yang berstatus paling rendah di keluarganya. Di 3 rumah kayu ini, 3 pasangan tinggal. Pada hari kerja, dia bertanggung jawab untuk memasak dan Dewi Kupu-Kupu bertanggung jawab atas kebersihan. Keluarga ini bahagia dan di alam dewa ini adalah keluarga besar yang relatif langka.
Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.